Tapi pertanyaan yang pertama, usaha saya warung makan di sebuah komplek wisata dekat pantai. Kebetulan cukup laris. Apakah usaha saya termasuk halal dan baik? Apa nasihat untuk saya? Nah, secara hukum asal, usaha seperti ini halal, baik, bagus. Secara hukum asal. Nah, demikian juga tidak ada larangannya untuk membuka usaha seperti ini. Nah, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan. Nah, perlu dipertimbangkan makanan dan minuman yang dijual. Nah, demikian juga waktu buka dan waktu tutup. Nah, tidak kemudian 24 jam dibuka terus karena daerah wisata ikut jualan rokok. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, memang di satu sisi yang datang ke warung makan tersebut adalah mereka yang melakukan tamasya, plesir, wisata dan yang semisalnya. Nah, tetapi apabila usaha seperti ini memang ditujukan untuk menjual makanan-makanan yang halal, minum-minum yang halal, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi yang seperti yang saya tekankan tadi, harap diperhatikan waktu, jenis makanan dan minuman yang dijual. Demikian juga letak dan posisi. Jangan dengan sengaja membuat bilik-bilik kamar khusus atau di tempat-tempat yang terpisah. Jangan, tapi sewajarnya saja. Monggo kalau sewajarnya. Tapi kalau kemudian membuat gazebo misalnya, atau kemudian payung-payung yang seperti itu tertutup oleh penghalang, mungkin pohon, bangunan, sebaiknya tidak. Tapi yang wajar-wajar saja. Rumah makan ala kadarnya insyaallah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang yang punya cita-cita mencari kehidupan atau nafkah di luar negeri dan sudah mendapat izin dari istri. Tapi Ustadz, dari teman-teman banyak yang mengkritik dan mencela. Katanya hidup yang tidak bahagia. Padahal banyak ikhwan yang pulang dari luar negeri bisa bahagia. Bisa buat rumah, bisa beli motor. Bagaimana nasihat Ustaz? Apakah tercela apa tidak? Dan apa definisi bahagia menurut agama? Masya Allah. Cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang begitu tinggi. Nah, pada dasarnya ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, cita-cita seperti ini mau kerja di dalam negeri, kerja di luar negeri, asalkan pekerjaannya halal, hukumnya halal. Bukan letaknya di dalam negeri ataukah di luar negeri. Untuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya luar negeri yang dimaksud adalah negara-negara kafir, jelas tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tidak ada daruratnya. Bekerja di mana? Di Yunani, Athena. Misalnya. Jauh ya. Kerja di mana? Misal di Korea, Hong Kong. Ini negeri kafir. Kita tidak punya alasan syar'i untuk membenarkan kerja di sana. Karena itu adalah negeri-negeri kafir. Tidak boleh kita datangi kecuali untuk urusan agama. Sementara bekerja di sana kan bukan darurat. Artinya di dunia ini tidak ada pekerjaan kecuali di Korea. Misalnya, kan tidak seperti itu. Di dalam negeri juga ada, bahkan di tingkat kecamatan dan desa pun ada. Maka kalau yang dimaksud adalah luar negeri orang kafir, tidak boleh. Tapi kalau negeri Islam, pertimbangkan juga. Apakah di negeri Islam tersebut, tempat kita bekerja, akan memberikan toleransi bagi kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, karena kita biasa teriming-iming dengan gaji yang besar. Kan begitu, gaji yang besar. Tetapi ingat, setiap daerah yang gajinya besar, pengeluarannya pun juga besar. Sama. Kan begitu. Gajinya besar, pengeluarannya pun besar. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan kita. Kemudian mendapatkan izin dari istri, alhamdulillah. Nah, tetapi coba tanyakan kepada setiap wanita yang bersuami. Coba. Mana yang lebih dia pilih? Ditinggal pergi oleh suaminya ataukah setiap hari melihat suaminya? Jawaban seorang wanita loh. Nah, yang masih dalam fitrah kewanitaannya. Tapi kalau wanita yang mata duitan, ya sudah mas, berangkat aja. Karena dia sudah melihat uang itu lebih berharga dari suami. Begitu ya. Tapi kalau istri yang masih di atas fitrahnya, sudah mas urip saanane,
Sudah hidup seadanya, yang penting tiap hari saya deket sama kamu. Kan gitu. Seperti itu. Nah, lebih baik dibelai suaminya daripada dibelai dengan lembaran uang dolar kan gitu. Begini kan itu wanita yang di atas fitrahnya. Jadi, na'am wallahu alam bisawab, hidup bahagia karena intinya pertanyaan banyak sekali. Karena 3 juz ini. Karena hidup bahagia itu tidak ditentukan dengan bisa buat rumah dan bisa beli motor, bukan. Kalau alasannya untuk bisa buat rumah dan bisa beli motor, di Indonesia pun bisa. Insya Allah di Indonesia pun bisa. Karena di Indonesia juga banyak orang kerja di Indonesia, punya rumah, punya motor. Iya kan? Nah, kalau saya ditanya apa nasihatnya, lebih bagus tinggal bersama dengan istri, hidup seadanya dengan anak-anak, didik mereka. Itu lebih bahagia. Daripada pisah setahun, 2 tahun kontrak kerja di luar negeri, paling tidak 1 tahun. 1 tahun kerja tidak tenang, ingat istri, ingat anak. Kan gitu. Yang tidak tenang bukan kita saja, istri pun tidak tenang. Suamiku di sana ngapain? Kan begitu. Anak-anaknya juga tidak tenang, ditanya sama teman-temannya, abimu di mana? Kerja ke luar negeri. Gitu. Ketika melihat teman-temannya dibonceng berangkat ke pondok, dia cuma gini tuh. Ngapain? Enggak, lagi inget abi. Kan gitu. Pertimbangan yang seperti ini, mana yang lebih bahagia? Kan lebih bahagia sudah naik onten, boncengan anak-anaknya juga, wah senang kan gitu. Istrinya juga seperti itu, mendapatkan pelayanan dari istri pagi ketika akan berangkat bekerja, pulang dari tempat kerja disambut oleh istri. Ini lebih membahagiakan daripada pulang kerja, misalnya di Qatar, kerja di Qatar, setiap bulan kirim 10 juta, tapi pagi dan petang gersang. Yang menyambut hanyalah senyum TKW lainnya. Jadi wallahu alam bisawab. Kalau saya yang ditanya, urungkan saja niat itu. Urungkan saja niat itu. Insya Allah di Indonesia kesempatan bekerja dan mencari nafkah untuk bisa buat rumah dan bisa beli motor masih terbuka insya Allah. Kaya dan bahagia itu kembali ke dalam hati kita. Percuma punya uang, punya rumah, punya motor, tapi hatinya ternyata gelisah terus. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, apakah mencari nafkah untuk keluarga dengan berjualan atau berdagang jepitan, aksesoris kaum wanita seperti jepitan, jepet, tali rambut, bandu, dan yang lainnya dibolehkan di dalam syariat, halal atau haramkah? Apa yang kita lakukan tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya agar anak lebih yakin. Wallahu alam. Jadi mungkin tadi kaitannya dengan yang saya contohkan ya. Nah, jadi yang saya contohkan tadi, barakallahu fiikum, adalah melihat dari jenis usahanya. Tetapi kalau kita melihat jenis segmen pasarnya beda lagi. Paham nggak? Di situ ada barang yang diperjualbelikan, ada segmen pasarnya, ada asal modal, ada pelaku kan gitu. Yang saya contohkan tadi adalah jenis-jenis barang yang diperdagangkan. Tapi kalau kita sudah mulai berbicara tentang segmen pasar, baru di situ kita selektif lagi. Nah, kita lebih selektif lagi. Jualan gincu, lipstik ya, gincu. Lipstik, bedak, alat-alat perias wajah misalnya. Demikian juga aksesoris wanita. Nah, kita melihat segmen yang tepat. Bukannya kita menjual secara umum yang kemudian akhirnya digunakan oleh wanita-wanita yang kurang mengerti tentang pemahaman agama untuk bersolek, berhias, kemudian melakukan sufur, ikhtilat, kemudian tabarruj. Tidak. Tetapi barang seperti ini alhamdulillah akhwat dan ummahat kita juga membutuhkannya. Kita kondisikan bahwa istri, anak-anak kita, daripada membeli barang-barang seperti ini, alat kosmetik, berhias, aksesoris, daripada beli di tempat lain, kita kondisikan untuk beli sesama kita sendiri. Kan begitu. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Lagi pula di dalam Islam tidak ada larangan yang untuk berhias, bahkan perintah di dalam Islam agar berhias. Yang laki-laki juga berhias, yang perempuan pun juga berhias. Istri diperintahkan berhias untuk suami, suami pun jangan lupa diperintahkan berhias untuk istri. Seperti asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana engkau ingin istrimu berhias, maka ketahuilah istrimu pun ingin engkau berhias. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, jawabannya melihat segmen pasar. Kalau pasarnya terbatas, kalangan kita yang mengerti adab-adab dan etika menggunakan aksesoris, maka halal jelas insya Allah.
Tapi kalau kita jual di pinggir jalan, dekat pasar, pusat aksesoris misalnya, wallahu alam bisawab, lebih baik ditinggalkan saja. Karena kemungkinan besarnya itu akan digunakan oleh kaum wanita melakukan tabarruj. Wallahu alam bisawab. Bolehkah menikah dengan anak perempuan paman? Ini di luar masalah ini. Bolehkah menikah dengan anak perempuan paman? Sepupu ya? Boleh, insyaallah. Secara hukum asal boleh. Jadi tidak boleh kalau misalnya karena satu persusuan, tapi secara hukum asal boleh menikah dengan anak perempuan paman, sepupu jadinya. Apa hukum memakai baju bola? Ada dua makna ini. Makna yang pertama, baju bola biasa, itu jelas ya. Insya Allah yang bertanya pun tidak ragu. Tapi saya yakin pertanyaannya memakai baju bola tapi yang ada tulisannya di belakang Messi, atau CR7. CR7 kan jenis pupuk. Saya yakin insya Allah pertanyaannya mengarah ke situ ya. Insya Allah begitu. Apa hukum memakai baju bola seperti itu? Dihindari. Kalau yang pakai baju bola, tulis namanya sendiri aja. Betul. Misalnya Anas, misalnya, atau nama saja, tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau kemudian kita beli kaos bola yang di belakangnya ada nama-nama pemain bola, dikhawatirkan muncul loyalitas, dan itu tidak tertutup kemungkinannya. Muncul loyalitas itu akhirnya begini, pakai baju namanya Messi, merah biru, FCB, Football Club of Barcelona. Ngerti ya nah? Karena kita punya mata, punya telinga. Kita sama sekali tidak ingin ngerti, tapi kan berita kan kesana kemari datang anak-anak kita, anak-anak santri saja paham ngerti seperti itu. Wah, tadi malam menang. Kemarin kalah. Kan gitu. Yang kita khawatirkan muncul wala dan loyalitas tanpa sadar. Contohnya apa? Sedih. Apa yang sedih? Aduh, Messi kalah. Kan gitu. Atau Messi cedera, Messi gagal penalti. Ini sudah muncul loyalitas seperti ini. Maka untuk menghindari agar hal ini betul-betul tidak muncul, tidak perlu menggunakan kaos yang bertuliskan nama-nama pemain bola terkenal kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga nama-nama pemain timnas kita. Kan gitu. Mulai dari kaptennya sampai kipernya. Dari Bambang Pamungkas sampai Imadi Irawan. Sampai nyebut nama ini. Tapi ya enggak apa-apa, karena pertanyaannya insyaallah mengarah ke situ. Tidak perlu. Lebih bagus kalau memang pengen punya kaos bola. Karena bagaimanapun juga orang yang berkeringat kan begitu, pemain bola kan alasannya begitu, karena selalu berkeringat, pengennya kaos itu kainnya khusus yang bisa menyerap keringat, cepat kering. Maka silahkan kalau ingin menulis nama, tuliskan nama kita sendiri, bangga dong dengan nama sendiri, kan begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berat-berat ini. Ustadz, anak pemuda yang tengah bimbang. Sebentar. Ketika setiap ada kesempatan bekerja, saya selalu berpikir bahwa nantinya ketika saya bekerja, keadaan orang tua dan adik-adik saya justru tambah menyia-nyiakan harta. Mengingat kondisi saat ini yang pas-pasan saja, mereka melakukan hal-hal yang jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, bahkan menyelisihi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apalagi ketika ada tambahan rizki, nikmat berupa harta, hasil dari saya bekerja nantinya. Kalau tidak bekerja, pilihannya itu hanya ada kuliah. Gimana Ustaz? Tetap bekerja. Kebimbangan ini muncul karena ada kekhawatiran hasil dari bekerja akan disalahgunakan orang tua dan adik-adik, kan begitu ya yang saya tangkap. Maka ini bisa ditutup kemungkinannya. Kita tetap bekerja,
yang kita berikan kepada orang tua dan anak-anak dalam bentuk barang jadi, belikan beras. Tidak dalam bentuk uang kan? Membiayai orang tua, membiayai adik-adik dan siapa saja, itu tidak selalu dalam bentuk uang. Berbakti kepada orang tua, ikut memperhatikan dan bertanggung jawab kepada adik-adik tidak selalu dalam bentuk uang. Tetap bekerja sebagaimana keinginan, tidak perlu bimbang. Nah, tidak perlu bimbang karena kalau kuliah nanti malah keluar biaya. Nah, kuliah malah keluar biaya dan itu juga menyia-nyiakan harta. Ya kan? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap bekerja, yang kita berikan kepada orang tua dan adik-adik itu dalam bentuk barang jadi saja. Sesuatu yang kemungkinan untuk digunakan, untuk disalahgunakan itu kecil. Belikan beras, pakaian misalnya. Demikian juga lauk pauk. Nah, misalnya kemudian belikan kebutuhan gula teh, orang tua kan senang gula sama teh, itu buat minuman. Belikan piring, belikan magicom, kulkas dan seterusnya. Jangan belikan televisi. Orang tua anak itu punya rekan pegawai. Ia berminat untuk minta tolong padanya agar anak nantinya diluluskan dalam seleksi penerimaan pegawai. Apa sikap anak Ustadz? Lalu apakah nantinya jika saya jadi pegawai itu haram gajinya? Sementara saya tidak ridho dengan cara orang tua saya yang demikian. Anak sudah menasehatinya, tapi orang tua dan pegawai itu sepakat bahwa cara ini adalah cara mendapatkan pegawai-pegawai yang baik. Tapi dalam kurung menurut mereka, dari sekian pelamar yang belum jelas asal usulnya. Wallahu a'lam bishawab. Setiap penerimaan pegawai karyawan dalam lembaga apapun tentu mereka memiliki kriteria tertentu kan begitu. Ada syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kriterianya seperti itu. Nah, kriterianya seperti itu. Nah, kalau kemudian kelulusan menjadi pegawai memang sesuai dengan kriteria tersebut, tidak ada masalah. Yang akan menjadi masalah jika saya tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai pegawai, kok lulus? Ini baru yang menjadi masalah. Tapi kalau memang kita memiliki kriteria-kriterianya, nah, syarat-syaratnya kita juga sudah lengkap. Nah, kemudian mereka juga punya hak untuk menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak, insya Allah tidak mengapa. Nah, ini hukum asal. Tapi kalau sudah main suap dan main uang, lain lagi masalahnya ya. Ini hukum asal dari masalah yang ditanyakan. Kalau si A memenuhi semua kriteria, sementara orang tersebut memang berhak menentukan masuk tidaknya, ditolak diterimanya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada sebab-sebab yang lain seperti menggunakan suap, demikian juga menggunakan uang agar kita terima misalnya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kita tidak memiliki kriteria yang cukup, sementara pelamar-pelamar yang lain punya kriteria yang cukup. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Nah, jadi kalau lihat saja keadaannya, dari dua keadaan ini manakah keadaan yang tepat dengan yang ditanyakan? Kalau memang, nah, wallahu a'lam bishawab, dia punya kriteria, semua itu ada, demikian juga mereka memiliki hak untuk menerima dan menolak, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata tidak memiliki kriteria, bahkan menggunakan uang suap dan memang seperti itu pada umumnya, maka tidak boleh diterima. Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu mengedepankan perasaan, wah nanti orang tua tersinggung, nanti orang tua marah, Allah juga bisa marah. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada cara penerimaan kerja melalui tes kesehatan yang di dalamnya peserta harus telanjang. Apakah hal itu berpengaruh terhadap gaji upah yang diterima nantinya atau halal dan haram? Nah, kalau untuk gaji tidak memiliki pengaruh halal dan haramnya. Nah, tetapi yang belum melakukan tes ini sebaiknya tidak usah. Kalau saya pahami, wallahu a'lam bishawab, ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah taubat istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau ternyata belum terjadi, kita sudah tahu, sudah ngaji salafi, kok ada cara dan penerimaannya seperti itu. Nah, maka masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang jauh lebih baik
syarat-syarat dan kriterianya daripada yang disebutkan sini, telanjang. Membuka aurat dengan sengaja tanpa ada darurat. Tanpa ada darurat. Ini darurat, Ustaz. Loh kok darurat, kenapa? Karena pekerjaan yang akan saya jalani menuntut kebugaran dan kesempurnaan fisik. Iya, kalau kita lihat dari pekerjaan itu memang darurat. Tapi kalau kita melihat pekerjaan secara luas, apakah darurat kita harus memilih pekerjaan itu? Paham nggak? Ada pernah orang datang ke rumah saya juga seperti itu. Saya bingung, Ustaz, kenapa? Ini saya mau kerja ke Arab Saudi, TKI. Tapi oleh PJTKI, salah satu syaratnya itu harus periksa kesehatan. Dalam fase pemeriksaan kesehatan tersebut saya harus telanjang. Begitu. Jadi apa? Ya saya nasihati seperti ini. Gak usah. Nah, kalau memang seperti itu masih banyak PJTKI yang tidak perlu membuka aurat, masih banyak. Atau kita pilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan kesempurnaan fisik, itu juga pilihan banyak. Tapi sudah terlanjur, Ustaz. Sudah daftar, sudah mau siap berangkat, pamitan ke rumah, baru tanya sama saya. Ya sudah, nggak usah tanya antum kalau kayak gitu. Akhirnya nggak cuma berbagi informasi dengan Ustaz, ya jazakallah khairan. Allah Akbar. Ikhwan ini ada saja. Sudah semangat jawabnya, ternyata ini saya kesini mau pamitan, mau berangkat Ustaz. Khairan insyaallah. Maka bagi si penanya, kalau itu belum terjadi, pekerjaan lain masih ada. Darurat itu lihatlah dari sisi yang lebih luas. Kalau dilihat dari jenis pekerjaan itu saja, kita sepakat darurat. Tapi kalau kita lihat masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain, ini tidak jadi darurat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada syariat tertentu untuk memperlakukan ari-ari bayi dalam agama Islam? Seperti mengubur atau menggantungnya di dalam rumah. Tidak ada. Nah, jadi mau diperlakukan apa saja silahkan, boleh. Ada sebagian yang meyakini, sebagian daerah meyakini itu diletakkan di sebuah kayak anglo itu ya, kendi, kemudian diletakkan di sudut rumah, di 4 sudut rumah, dibakarkan kemenyan. Ada juga yang memiliki keyakinan harus dikubur di depan rumah. Karena istilahnya itu pokoknya kakak tua lah intinya, kakak yang paling tua atau adik uragil dan seterusnya. Maka tidak ada syariatnya di dalam Islam. Monggo silahkan. Tapi yang jelas upayakan ketika ingin membuang atau menghilangkan ari-ari bayi, letakkan pada tempat yang tidak akan mengganggu orang. Kan kadang-kadang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi jangan dibuang ke sungai atau dibuang di got, misalnya. Tidak, ya, tanam saja, tapi di sembarang tempat boleh. Tidak ada ketentuan harus di depan rumah, di bawah pohon mangga, misalnya, atau di tepi daratan. Tahu daratan nggak? Kuburan, gitu tidak. Bagaimana cara dan solusi melepaskan jerat-jerat ribanya koperasi? Karena modal usaha dari koperasi. Karena nggak ada yang mau meminjami dalam jumlah besar selain koperasi yang penuh dengan riba. Barakallahu fikum. Cari pekerjaan sangat sulit akhirnya. Akhirnya saya kerja di koperasi. Keluar gak dapat hasil makan dari saya. Sekarang mau keluar jadi berat. Bagaimana solusinya? Karena ada ikatan perjanjian dengan atasan saya. Pepatah mengatakan, pengusaha kaya berkata tidak akan maju usahanya kalau tidak hutang di bank. Mohon Ustaz jelaskan. Pertanyaannya bagus sekali. Saya katakan bagus karena terkait dengan kenyataannya. Baik. Cara dan solusi untuk melepaskan jerat-jerat riba koperasi karena modal usaha dari koperasi ini sekarang sudah terjadi atau belum? Kan ada 2 kondisi. Sudah terjadi ataukah belum? Kalau belum, jangan coba-coba. Seperti yang saya singgung di depan tadi. Nah, usaha tidak
tidak mesti dimulai dengan modal berjumlah besar. Iya kan? Dari kecil sikap qanaah itu ditanamkan di dalam hati kita. Tidak perlu sampai memiliki pikiran yang terlalu jauh besar ini akan ini. Tidak, tapi mulailah dari hal-hal yang paling kecil. Kalau kita berhasil dari hal-hal yang paling kecil, ketika menghadapi usaha yang akan berkembang dan jauh lebih besar, kita akan mudah. Tapi kalau misalnya langsung ke bentuk usaha yang besar tanpa kematangan sikap dari kita, akan banyak ruginya. Survei membuktikan. Kalau itu sudah terjadi, apa yang dilakukan? Nah, beberapa ikhwan yang pernah mengalami kasus seperti ini, nah, maka mereka akan datang menemui secara kekeluargaan kepada pihak koperasi atau lembaga-lembaga yang lain. Di situ dibuat deal. Saya ingin pinjaman saya tanpa bunga ke depannya, tapi akan saya lunasi sampai nilai terakhir hari ini akan saya lunasi. Karena kalau kita minta betul-betul bunga dari awal sampai akhir dihilangkan, mereka nggak akan mau, tidak akan mau, bisa diperkarakan polisi. Nah, tapi itulah kemampuan kita, wallahu alam. Hari ini kita datang sementara pinjaman itu masih bertahan sampai 2 tahun, batas waktu yang disepakati. Maka kita katakan saya ingin pinjaman saya pada pihak koperasi, nah, berhenti sampai hari ini, akan saya lunasi, tapi saya mohon ke depannya ini bunganya hilang, akan saya lunasi. Itu pun saya minta waktu, bukan hari ini. Beri saya waktu 3 bulan, beri saya waktu 4 bulan. Jadi dari hari ini sampai 4 bulan ke depan, jumlah hutang kita tetap tidak bertambah dengan adanya bunga. Ini beberapa langkah, ini langkah yang diambil beberapa ikhwan kita. Setelah itu dia berusaha menjual apa yang dia punya, pinjam kepada orang yang bisa dia percaya dan seterusnya. Yang penting dia terlepas dari jerat-jerat riba seperti itu. Asalkan tulus dan ikhlas niatnya, lepas dari dosa seperti ini, Allah pasti akan membantunya. Dan beberapa ikhwan yang melakukannya tadi, yang bercerita kepada saya, alhamdulillah mereka semua berhasil lepas dari jerat-jerat koperasi tersebut. Bisa dipahami nggak? Tapi nanti tergantung kita. Kadang-kadang pemimpin pengambil kebijakan dari sebuah lembaga koperasi itu berbeda-beda. Mungkin koperasi ini pemegang kebijakannya mau deal, yang di sana tidak. Tinggal usaha dan pandai-pandainya kita. Nah, sudahlah Pak, utang saya kan kemarin 10 juta. Nah, bunganya katakan sampai 1 juta, berarti 11 juta. Saya ingin perjanjian itu dari bulan pertama sampai bulan ke-24 kan 2 tahun. Itu cukup sampai sekarang. Di sini bulan ke-10, bulan ke-11 sampai bulan 24 ini dihapuskan saja. Akan saya bayar semuanya. Tapi itu pun saya akan minta waktu. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Alhamdulillah beberapa kasus yang seperti itu dapat diselesaikan dengan baik. Wallahu alam. Itu kalau sudah terjadi. Kalau belum, jangan coba-coba. Usaha kok coba-coba. Coba-coba pinjam uang maksudnya. Cari pekerjaan sangat sulit akhirnya. Saya kerja di koperasi. Keluarga dapat hasil makan dari sana. Sekarang mau keluar jadi berat. Bagaimana solusinya? Karena ada ikatan perjanjian dengan atasan. Yang membuat berat itu apa sekarang? Kan begitu. Kalau yang membuat berat itu adalah perjanjian dengan atasan saya, maka lebih berat lagi perjanjian kita dengan atasan-atasannya lagi. Allah yang maha di atas. Perjanjian kita untuk taat, tunduk dengan segala aturannya. Jelas-jelas kita mengerti, bahkan luar dalamnya, seluk-beluknya. Karena kita bekerja di koperasi tersebut, bagaimana unsur-unsur riba itu ada dalam lembaga itu. Kok kemudian kita takut dengan perjanjian tersebut? Mau diperkarakan, mau dipenjarakan, dipinalti dan segala macam, itu mudah bagi kita. Daripada kita diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'dzanu biharbin min Allah. Maka umumkan perang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para pelaku riba. Nah, temui atasan dengan baik-baik. Mohon maaf. Nah, ini sikap dan keputusan saya setelah saya belajar lebih mendalam tentang agama. Nah, ternyata apa yang saya dapatkan di lembaga ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Maka saya dengan hormat mengajukan surat permohonan diri dan saya siap menanggung segala resikonya. Atasnya kan, ya sudah nggak usah pakai resiko. Nah, kan gitu. Kita jangan sampai dibayang-bayangi
oleh resiko-resiko yang nanti akan muncul. Padahal itu kan belum terjadi. Belum terjadi kok kita sudah dibayang-bayangin. Tidak. Yakin ini perintah Allah. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Nah, adapun bekerja di koperasi, akhirnya kerja di sana, tidak ada kerjaan yang lain. Logikanya begini. Kalau kita bisa bekerja di sebuah lembaga koperasi, logikanya kita pun akan bisa bekerja di tempat yang lain. Kan gitu. Mungkin yang diperlukan adalah penyesuaian. Karena dulu biasanya kerjanya begini, di tempat yang baru seperti ini. Nah, cari pekerjaan sulit Ustaz. Sesulit apa yang dikatakan? Apakah sudah pernah Anda jalan kaki dari ujung Banyumas ke ujung Banyumas berikutnya? Tanya misalnya ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Loh, jangan tertawa. Kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang saya temui mengatakan cari pekerjaan sulit. Ya akan sulit nunggu di rumah. Sulit dapat pekerjaan. Pekerjaan itu tidak akan mungkin kita dapat kalau tidak kita cari, kan begitu. Tidak mungkin kita cari. Kalau kita sudah bingung, tanya kepada orang-orang yang kita kenal memiliki ide-ide brilian. Out the box. Out the box itu berpikir di luar keumuman orang berpikir. Keumuman orang berpikir termasuk sebagian besar di antara kita sekarang berpikirnya itu jadi pekerja. Iya kan? Jadi karyawan, jadi pegawai. Pokoknya maunya diperintah. Kita datang ke orang-orang tersebut. Ya, datang ke saya juga boleh, insyaallah. Nanti bisa kita sharing insyaallah. Insyaallah tidak ada yang sulit. Asalkan niat kita untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membantu. Pepatah mengatakan, pengusaha kaya berkata, pepatah itu padahal kata-kata kuno. Di zaman kuno belum ada bank. Pengusaha kaya berkata tidak akan maju usahanya kalau tidak hutang di bank. Nah, pengusaha muslim berkata, buat pepatah baru. Pengusaha muslim berkata, usaha pasti akan hancur kalau hutang di bank. Lawan pepatah dengan pepatah. Apalagi pepatah kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yakin pengusaha muslim mengatakan usaha akan hancur kalau hutang di bank. Dan itu subhanallah, marilah kita jujur mengakui. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak dan adik kita, berapa banyak kasus yang kita lihat sendiri. Mereka yang akhirnya menyesal karena hutang di bank. Di sebuah bank dipampang foto-foto rumah dan tanah yang telah diagunkan di bank. Lelang. Begitu. Lelang. Tanyakan kepada mereka, lengkap dengan alamatnya biasanya itu, alamatnya ini. Tanyakan kepada mereka, nyesel enggak hutang di bank? Nyesel mas, nyesel. Tanahku hilang, usahanya rugi, omaya juga kayak gitu, hilang. Tanyakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun pengusaha kaya yang katanya pinjam di bank, yakini pasti kekayaan mereka kalau dibandingkan dengan hutang mereka jomplang. Pengusaha-pengusaha kaya negeri ini yang katanya punya aset sekian triliun, jangan dilihat asetnya saja, tanyakan hutang di bank berapa itu. Sungguh. Nah, jadi kita ingat pepatah pengusaha muslim. Hutang di usaha akan hancur karena hutang di bank. Sampai jam berapa, Mas? Orang tua saya mengambil uang bank, tapi belum tahu kalau itu termasuk riba dan belum melunasi bank itu. Bagaimana Ustadz hukumnya? Nah, yang pertama bertaubat karena mengambil uang tersebut dalam keadaan jahil, tidak mengerti. Kemudian langkah yang kedua, segera lunasi. Nah, segera lunasi, selesaikan secepat mungkin. Nah, kalau bisa hari ini, kalau besok. Hari ini nggak bisa, Ahad tutup. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang sikap dan perbuatannya, insya Allah bisa ditutup dengan taubat dan istighfar. Adapun sikap yang berikutnya tentang dana itu sendiri segera dilunasi. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa Mas Irfan? 5 menit lagi. Pertanyaan untuk Ustadz. Bagaimana dengan seorang suami yang pelit
dalam memberikan nafkah pada istrinya, sementara pada orang lain ikhwan sangat dermawan. Ada kok, betul. Ada, betul. Pertanyaan ini tidak dibuat-buat, saya yakin. Bagaimana dengan suami yang tidak adil dalam memberi nafkah pada istrinya? Istrinya lebih dari satu. Mana yang harus didahulukan, nafkah untuk keluarga atau menolong orang lain? Sementara keluarga juga sangat membutuhkan. Mana yang harus didahulukan, berhaji dulu atau memperbaiki rumah? 4 pertanyaan. Taib yang pertama dan yang ketiga, jawabannya sama. Nah, semakin kuat hubungan tanggung jawab, maka semakin berhak untuk mendapatkan perhatian dalam bentuk nafkah. Nah, maka keluarga lebih didahulukan daripada orang lain. Demikian juga memberikan sedekah infak kepada orang fakir dan miskin, maka lebih kita pentingkan keluarga kita sendiri yang fakir dan miskin, nah, daripada orang lain. Itu prinsip dasarnya. Maka kita memberikan nasihat kepada suami yang seperti ini kondisinya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin di dalam lingkup keluarganya, dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan yang dia bawa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Suami yang tidak adil dalam memberi nafkah pada istrinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man indahum ra'atani, famala ila ihdahima, ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'ilun. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang punya lebih dari seorang istri, tapi dia agak cenderung dan condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan separuh tubuhnya miring. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan yang diperoleh sesuai dengan jenis perbuatannya. Karena dia tidak adil dan tidak imbang, maka pada hari kiamat tubuhnya pun tidak akan imbang. Kata sebagian ulama, ini untuk menambah hukuman dia, sehingga setiap orang yang ada pada hari kiamat nanti melihat, oh ternyata di dunia dulu dia tidak adil di dalam berpoligami, di dalam memperlakukan istri. Nah, padahal nafkah termasuk hal yang bisa ditegakkan keadilan di sana. Kalau masalah cinta tidak bisa dipaksakan, ya. Demikian juga hasrat dan keinginan untuk berhubungan badan, ini juga tidak bisa dipaksakan. Mungkin kepada istri yang pertama dia memiliki hasrat, sementara kepada istri yang kedua kurang. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau dalam perhatian secara fisik, dalam memberikan harta dan nafkah, ini bisa dilakukan. Sehingga termasuk perbuatan zalim ketika seseorang itu punya istri lebih dari satu. Kepada istri yang pertama lembutnya bukan main, gimana dek, kabarnya bagus, oh iya. Kalau telepon tanyanya dulu gimana anak-anak, semua bagus. Tapi kalau pada istri yang kedua tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Nah, tidak pernah ada pertanyaan seperti itu, tidak pernah tanya gimana kabarmu, tapi langsung bilang ini, sekarang saya sedang menuju rumahmu, misalnya. Artinya segi berbicara dan perhatian itu bisa ditegakkan keadilan, Nah, yang satu istrinya, misalnya, kalau kemana-mana dicharterkan mobil, padahal anaknya baru satu misalnya. Sementara istri yang satu juga sama-sama anak satu, kemana-mana cukup sepeda motor. Ini juga tidak adil. Padahal mungkin sekali di situ sikap adil ditegakkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Memang hidup dengan memiliki lebih dari seorang istri bukan kehidupan yang ringan, berat. Nah, tidak setiap orang bisa melaluinya dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang harus didahulukan, berhaji dulu atau memperbaiki rumah? Dilihat kebutuhan dari perbaikan rumah itu sampai setingkat apa? Genteng yang bocor kah? Begitu. Atau mungkin pintu yang tidak bisa digembok, gemboknya sudah rusak? Atau hanya sekedar ngecat, memperindah, memberikan kaligrafi, atau membuat bentuk-bentuk minimalis, atau taman, airnya mancur dengan ikan yang banyak di sana? Kan begitu?
Nah, atau penambahan dapur, kamar mandi dikasih bathtub. Wah, kamar mandi sambil tempat tidur itu, tinggal kasih kasur enak. Dilihat dari jenis kebutuhan dalam perbaikan rumah. Kalau seandainya perbaikan rumah itu dalam hal yang sifatnya tambahan, pelengkap, tentu haji lebih didahulukan. Tapi kalau itu sifatnya mendesak, darurat, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi keluarga, tentu perbaikan rumah dulu yang lebih didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dirinci, tidak bisa dijawab secara mutlak. Sudah cukup. Insyaallah. Mungkin pada pertemuan yang akan datang, kalau ada kesempatan lagi, insyaallah, kalau ada ya, pertemuan itu kita buat 2 sesi. Sesi pertama materi pada zuhur, sak kemenge tanya jawab gitu aja. Begitu ya insyaallah ya. Ya, makan siang bisa ditunda kan? Mudah-mudahan begitu. Tapi insyaallah saya bawa pulang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.